wabarakatuh. Perkenalkan, saya Komarudin dari Sekolah. Teknologi sederhana pada masa praksara. Pada zaman praksara sudah ada teknologi dengan adanya bukti prasasti berbentin. Prasasti ini ditemukan di Bali. Di dalam prasasti ada beberapa cerita. Satu menceritakan tentang tradisi kebuatan papan. Dua menceritakan tentang perampokan dagangan dari luar Bali kepada masyarakat Bali. Sehingga proses ini dibuktikan pada masa praksara. Para pelayar zaman dulu menggunakan alat navigasi, yaitu astrolog. Fungsi astrolog ada 3, yaitu mengukur ketinggian matahari, 2 mengetahui posisi bintang, 3 penentu waktu. Dan zaman dulu menggunakan perahu dengan sistem angin dengan menggunakan kain dibentangkan menjadi layar dan merangkap angin tersebut. Komoditas rempah-rempah itu merica, pala, cengkeh, masa dan sebagainya. Sekian saya Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Maria Jati dari kelas 10A. Saya di sini akan presentasikan pelayaran pada masa Buddha. Poin 1, bahwa pelayaran antara ke laut dan darat pada abad 15 dan 16 sebenarnya telah terjadi sejak zaman prasejarah dan diteruskan oleh zaman kerajaan. Astrolog alat yang digunakan pada masa tua untuk pelayaran. Poin 2, cara menggerakkan alat navigasi dan menggunakan layar api astrolog alih-alih ke arah matahari dan bagian penggerak di luar astrolog untuk jalankan kapal mereka menggunakan alat navigasi yang digunakan layar pada zaman dulu, yaitu astrolog. Poin 3, alat bergerak perahu sistem angin dengan media kain untuk mengirim layar untuk menangkap angin supaya kapal bisa bergerak ke layar. Yang bisa dikonsumsi adalah pala, lalu ada cengkeh. Logistik yang tidak bisa dikonsumsi adalah bahan dan tambang emas, perak, dan tembaga. Poin 4, prasasti. Pelayaran sudah ada sejak zaman masa praksara, dibuktikan dengan adanya prasasti di Bali. Prasasti ditemukan di wilayah Buleleng dengan bahasa Bali kuno. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan pelayaran pada masa lalu. Pelayaran saat ini saja selalu melakukan seperti fungsi kompas itu memiliki fungsi menentukan arah matahari. Layar zaman itu dapat menjalankan perahunya menggunakan sistem angin dengan kain untuk dijadikan layar. Layar sudah ada pada zaman praksara dengan dibuktikan oleh prasasti yang berisi dasar prasasti berbentin dijadikan layarnya pelayaran pada masa praksara. Dikatakan satu prasasti berbentin ditemukan di kota Bali di wilayah Buleleng. 2. Besar prasasti berbentin menceritakan tentang profesi atau membuat sampan pada abad yang disebut dengan Gani Haida. 3. Menceritakan penampakan yang dilakukan oleh saudagar luar Bali pada penduduk lokal sehingga prasasti berbentin disebutkan tiadanya pelayaran pada masa praksara. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya pelayaran sudah ada sejak zaman praksara dengan dibuktikannya prasasti batin atau batu. Prasasti batin menceritakan tentang sudah diketahuinya teknologi perkapalan dan pembuatan perahu sebagai alat transportasi menjadi lancang. Bagi lancang adalah ahli membuat kapal seperti yang tertulis dalam prasasti batin. Berangkat pada 896 meter, bisa
simpulkan bahwa prasasti ini menyimpulkan juga adanya kaum pembuat kapal. Prasasti pembuat sendiri berasal dari Buleleng Bali. Layar pada masa praksara dulu digunakan untuk melakukan jual beli di Indonesia pada masa Hindu-Buddha untuk teknik perkapalan, navigasi, tolak, mesin kompas, manfaat, mengetahui arah Buddha, mengetahui arah masa angin. Dan lain-lain. Tempat tersebut dapat digunakan untuk pembuatan bahan masakan dan bahan pencetakan. Layar pada masa Hindu-Buddha aksara belum ada mesin yang digunakan menggerakkan kapal. Maka dari itu harus menggunakan navigasi yaitu astrolab. Para pelayar akan menggunakan astrolab saat di laut. Jika di darat mereka menggunakan kompas. Astrolab sendiri mempunyai manfaat bagi para pelayar. Yang pertama dapat mengetahui adanya arah mata angin. Yang kedua dapat mengukur ketinggian mata angin. Dapat mengetahui posisi ombak. Yang keempat dapat mengukur sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dikrina Hidayatul Hasanah dari kelas 10-4 absen 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelayaran pada masa Hindu-Buddha. Hubungan antar pulau yang sangat ramai dimulai dari abad ke-15 sampai abad ke-16. Sebenarnya sudah dirintis sejak zaman prasejarah dan diteruskan oleh kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha dan dirintis oleh kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah kerajaan maritim. Pelayaran antar pulau merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting. Astrolab adalah alat navigasi yang digunakan pada masa itu untuk pelayaran. Astrolab adalah alat yang lebih tua daripada kompas. Pada zaman Hindu-Buddha belum adanya mesin-mesin untuk menjalankan kapal sehingga mereka menggunakan sistem angin yang dibentuk menjadi layar untuk menangkap angin supaya kapal bisa bergerak berlayar. Komoditas dibagi menjadi dua jenis yaitu rempah-rempah yang bisa dikonsumsi seperti lada, cengkeh, dan pala, dan yang tidak bisa dikonsumsi adalah logistik yaitu emas, tembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrew Ramadhani, absen 13, ingin melakukan presentasi sejarah pelayaran di Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Teknik 1. Teknik perkapalan, alat navigasi, astrolab, bentuk seperti kompas. Manfaat mengetahui arah mata angin. 1. Penentu waktu. 2. Mengukur tinggi matahari. 3. Mengetahui posisi bintang. Digunakan di laut atau belayar. 2. Alat bergerak perahu. Sistem angin dengan media lain yang dibentuk menjadi layar untuk menangkap angin supaya kapal bisa berlayar atau bergerak. 3. Komoditas, jenis-jenis. 1. Rempah yang bisa dikonsumsi, pala, lada, dan cengkeh. 2. Logistik tidak dapat dikonsumsi, bahan tanggung emas, perak, tembaga. Kenapa bahan logistik tidak dapat dikonsumsi? Karena barang logistik tidak dapat dicerna dan larut atau tidak ada larutan dalam tubuh manusia. Komoditas pada masa itu adalah rempah, bukan logistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herda Septi Amelia dari kelas 10-4 nomor absen 16. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang pelayaran pada masa Hindu-Buddha. Hubungan pelayaran antar pulau yang sangat ramai pada abad 15 sampai 16 sebenarnya telah dirintis sejak lama. Pada zaman prasejarah dan diteruskan oleh zaman kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Pelayaran sudah ada sejak masa praaksara dengan dibuktikannya adanya prasaja bebetin atau batu. Prasasti bebetin menceritakan tentang sudah diketahuinya teknologi perkapalan dan pembuatan perahu sebagai alat transportasi daging lancang. Pelayaran pada masa praaksara belum ada mesin untuk menggerakkan kapal-kapal. Dari itu para pelayar menggunakan alat navigasi yaitu
astrolog. Jika di laut layar menggunakan astrolog, jika di darat menggunakan kompas. Manfaat astrolog yang pertama yaitu dapat mengetahui arah mata angin, 2 dapat mengukur ketinggian matahari, 3 dapat mengetahui posisi bintang, 4 menentukan waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisdayanti Puspitasari. Saya dari kelas 4 aktivitas di sini. Saya akan menjelaskan materi tentang pelayaran. Yang pertama, pelayaran pada masa hidup Buddha di Indonesia. Hubungan pelayaran antar pulau sangat ramai pada abad 15 sampai 16. Sebenarnya telah dirintis sejak zaman prasejarah dan diteruskan oleh zaman kerajaan. Kerajaan yang bercorak Hindu Buddha mendatangkan bangsa Austronesia ke Kepulauan Nusantara bukan melalui jalur darat, melainkan jalur laut. Mengapa? Karena sejak zaman prasejarah, bangsa Indonesia memiliki tradisi bahari. Laut merupakan bagian dari kehidupan mereka, menggunakan laut sebagai sarana kehidupan pada zaman Hindu Buddha. 2. Ayat pelayaran atau navigasi. Kegiatan pelayaran pada masa hidup Buddha menggunakan alat navigasi yaitu astrolab. Astrolab adalah alat yang digunakan oleh para pelaut untuk mengukur ketinggian matahari, posisi bintang, dan waktu dalam pelayaran ketika sedang di tengah laut. 3. Alat penggerak perahu. Sistem angin dengan media lain dibentuk menjadi layar untuk menangkap angin supaya bergerak layar. 4. Komoditas di Indonesia ada 2. 1. Rempah-rempah yang bisa dikonsumsi seperti jahe, lengkuas, malak, dan lain-lain. Terus logistik yang tidak bisa dikonsumsi, emas, tembaga, perak, dan lain-lain. Prasasti Berlin. Prasasti Berlin ditemukan di daerah Buleleng dengan menggunakan bahasa Bali kuno. Prasasti ini juga menceritakan provinsi Nampan atau Unda Giranjang dan menceritakan saudagar luar Bali yang merampas rakyat Bali. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Melani dari kelas 10-4 absen 24. Ini mempresentasikan tentang pelayaran. Fungsi atau ada 3 yaitu mengukur ketinggian matahari, mengetahui posisi bintang, menentu waktu. Para pelayar zaman dulu mengerahkan perahu dengan cara sistem angin dengan media kain lebar yang dibentangkan. Tujuan untuk menangkap angin. Pada zaman rasa sudah ada teknologi dengan adanya bukti prasasti Bebetia bukti. Prasasti ini ditemukan di Bali. Di dalam prasasti ada beberapa cerita. 1. Menceritakan tentang profesi pembuat sampan. 2. Menceritakan tentang perampokan oleh saudagar dari luar Bali pada masyarakat Bali, sehingga prasasti ini dibuktikan bahwa pada masyarakat para pelayar zaman dulu telah membawa alat navigasi yaitu astrolab. Komoditas rempah-rempah konsumsi contoh pala, lada, cengkeh, merica, obat-obatan, bumbu masakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Habibah dari kelas 10-4 absen 29. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pelayaran pada masa Hindu Buddha. Hubungan pelayaran antar pulau dimulai pada abad 15 sampai 16 yang dirintis sejak zaman prasejarah dan diteruskan pada zaman kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu Buddha. Pada zaman Hindu Buddha, pelayaran di Nusantara sangat ramai yang dirintis oleh Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya sendiri merupakan kerajaan maritim. Ekonomi terpenting pada Kerajaan Sriwijaya itu pelayaran. Alat yang digunakan pada pelayaran pada zaman dahulu yaitu alat navigasi yang disebut astrolab. Astrolab sendiri berbentuk bulat dan terbuat dari perunggu. Manfaat dari astrolab yaitu mengukur ketinggian matahari, posisi bintang, dan waktu pelayaran saat di tengah laut.
adanya dua komoditas yaitu rempah-rempah dan logistik. Pelayaran sudah ada pada zaman praaksara, dibuktikan dengan penemuan prasasti Babati yang ditemukan di Buleleng, Bali dengan bahasa Bali kuno dan menceritakan tentang pembuatan sampan atau undagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sonia Nurhatiwi dari kelas 4 absen 30. Poin 1. Hubungan pelayaran antar pulau yang sangat ramai pada abad 15 sampai 16 ini menjajah alat yang digunakan pada masa pelayaran. Alat merupakan alat navigasi yang lebih luas daripada kompas. Poin 2. Cara menggunakan alat navigasi yang digunakan berlayar. Poin 3. Alat penggerak perahu sistem angin dengan kayu bentuk menjadi layar untuk menekan angin supaya kapal bisa bergerak. Poin 4. Prasasti Babati. Pelayaran sudah ada sejak zaman atau masa praaksara dan dibuktikan dengan adanya prasasti Babati.